Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yunda, udah masuk? Jadi ketukar. Tahu. Aku yang hitam ya? Iya. Astaga, kenapa ya? Ini masih loading, mudah-mudahan muncul ntar. Kak, aku yang hitam ya, gantian ya? Masih loading di hitamnya. Oh, oke. Aku coba pakai handphone itu deh. Will. Cobain handphone kamu deh. Kamu ada Yumaka nggak? Malah banyak yang join nih langsung nih. Hah? Malah banyak yang join langsung. Iya. Oh, Aduh. Kang Andri, traveler, blogger, join. Kapan nih kita ngeblog bareng nih? Lagi jalan-jalan kemana, Kang Andri? Bentar ya, Om Yudi, bentar. Oke, saya ini biar nggak diam ya. Lanjut dulu sebentar. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini adalah live Instagram yang dilakukan saya sebagai praktisi di industri kreatif. Join bersama Mbak Ayunda, owner di Yumaka Event Planner. Tadi kita sempat bincang-bincang tentang bagaimana situasi event di masa saat ini, masa pandemi. Saya bilang tadi saya sampaikan bahwa ada hikmah di balik pandemi ini untuk kita di industri kreatif, bahwa yang tadinya melakukan sebuah acara secara offline, ke depan itu akan ada sebuah kombinasi bersama online yang sering kali orang namakan dengan namanya webinar. Webinar itu seminar yang dilakukan secara online. Nah, sudah kita sering kali lihat ada orang yang melakukan seminar, ada yang orang melakukan pengajian, ada orang melakukan meeting dengan teknologi ini. Bahkan saat ini sudah marak orang melakukan wedding secara online. Oleh karena itu, yang tadi saya ingin sampaikan adalah sikapi situasi ini dengan Akhirnya. Akhirnya muka kita kelihatan. Iya ya tadi. Oh ya, baru melihat wajah saya kan. Ini kita meetingnya apakah perlu? Kan ini tentang apa tadi meetingnya? Tentang virtual event. Nah, kalau meeting di masa pandemi apakah perlu? Hey, aku juga pakai ini loh, pakai masker. Ini produk barunya Yumaka, nanti belum launching, tapi aku pakai duluan. Iya. Jadi itu ya, Nagita ya, facial Nagita ya. Tapi karena kita berjauhan, jadi ini pengen ngasih tahu bahwa itu belum berakhir. Kita harus ini apa yang disampaikan oleh gugus tugas pemerintah tentang COVID ini, bahwa pandemi belum berakhir. Kan setelah masa new normal itu ditemukan data yang mengejutkan, ada di beberapa daerah yang kasusnya meningkat. Bahkan saya berkomunikasi dengan teman-teman yang posisinya ada di luar negeri yang belum bisa pulang ke Indonesia, itu di Saudi contohnya, itu mengalami peningkatan yang dahsyat dibanding sebelum new normal. Sehingga kita harus menyikapi dengan bijak bahwa pandemi belum berakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak mungkin terusan diem di rumah.
mending kalau diem di rumah, pemerintah menjamin kita makan. Faktanya kan disebut lockdown aja enggak. Faktanya PSBB, tapi kan juga ada batasnya. Ada orang yang dengan PSBB selama 4 bulan kemarin tuh yang dilakukan masih punya uang. Yang kedua jual aset, yang ketiga ngutang. Ada orang sekarang tuh yang udah nggak bisa ngapa-ngapain semuanya. Jual aset nggak ada, ngutang udah nggak bisa gitu kan. Sehingga harus bergerak, nggak bisa diem aja. Nah inilah yang disebut masa new normal. Nah masa new normal ini harus disikapi dengan baik. Tadi bagaimana kita melakukan perlindungan diri. Nah kita sekarang diskusi buat kita sebagai pelaku industri kreatif. Saya di bidang multimedia, Mbak Ayunda di bidang penyelenggara event. Harus mensikapi ini dengan bijak. Oke, saya siap new normal. Siapa klien kita? Oh, klien kita adalah personal klien, personal klien ya. Ada corporate seperti perusahaan yang menyelenggarakan meeting, launching, gathering dan sebagainya. Government juga ada meeting seluruh Indonesia, ada LPS, apa dan sebagainya. Nah, macam-macam klien kita tadi, itu klien kita ya, klien kita sebagai penyelenggara event, itu harus dikasih alternatif, harus dikasih solusi. Jadi kan kita industri kreatif itu menselesaikan apa yang menjadi masalah. Nah saat ini ada masalah di luar sana. Masalahnya apa? Bapak mau launching produk, ya mau, tapi nggak boleh menyelenggarakan. Nggak bisa mengumpulkan massa, nggak bisa ngumpulin massa. Saya punya solusi permasalahan tersebut. Apa solusinya sebagai event organizer? Solusinya adalah, yuk produk kita launching secara online, kita kemas, kita bikinkan filmnya, kita bikinkan animasinya, siapa aja yang penting untuk diundang ke meeting khusus di waktu tertentu, bagaimana menarik, dikasih door prize, dikasih hadiah, dan sebagainya, sehingga tidak kalah menariknya ini dapat dilakukan dibanding dengan offline tadi. Itu ada permasalahan seperti mungkin sempat melihat situasi di luar sana, orang yang nggak kuat untuk menikah selama Maret, April, Mei, Juni 4 bulan. Orang tiba-tiba setelah new normal, orang yang mengadakan pernikahan banyak, tapi nggak bisa ngundang-undang. Kemarin saya ada orang menikah, tidak mengundang-undang, tapi ngundang saya menggunakan 3 kamera. Jadi ya udah yang nikahnya ya maksudnya di tempatnya yang venue-nya itu aja ya, yang berkepentingan aja. Betul. Jadi sekarang nikah di KUA itu bisa sama dengan mengundang banyak orang untuk lihat kan? Betul. Pernikahan di KUA secara singkat lalu berpindah ke tempat yang sudah didesain. Sebut saja pelaminan. Lalu saya menggunakan 3 kamera di mana posisi orang tua dan sebagainya. Dan teman-teman, saudara, semuanya diundang melalui meeting Zoom menggunakan TV besar. Assalamualaikum, selamat ya pernikahan. Semoga wadah warohmah. Iya. Aneh. Karena karena baru, ya betul. Kan? Pernah kita ada kejadian seperti ini. Yang aneh-aneh ini nanti ada menjadi sebuah kebiasaan. Kemarin teman-teman saya di MQTV handle event di DT ada SMK, kelulusan wisuda dilakukan secara online. Nah itu juga kayak adik juga wisudanya tahun ini kan, jadi kemungkinan online juga apa ya dia? Agak aneh. Mohon untuk membiasakan atau mensikapi situasi ini dengan bijak, karena barang siapa orang yang tidak siap untuk mengikuti perubahan, ya itu akan tertindas. Nah kita tuh ada sebuah situasi yang ini ada perubahan nih, ada pandemi, ada krisis. Nah kita sebagai industri kreatif mengikuti apa yang kita tawarkan solusi atas permasalahan itu. Pasti Allah kasih problem dan kasih dengan solusinya. Nah kita itu
kadang-kadang klien nggak kepikiran solusi-solusinya. Iya. Itu PR kita sebagai orang yang bergerak di industri kreatif. Nggak kepikiran, dan ketika kita tawarkan tuh nggak percaya gitu kan. Ada apa sih? Ada kayak apa sih gitu kan? Terus kayaknya nggak harus. Terus kan misalnya kita udah tawarkan, tapi kan ada ini dong, ada angka, ada kualitas gitu kan. Nah, mereka pikir, ada beberapa klien yang berpikir bahwa ya sudah, kalau misalnya memang nggak bisa mengundang banyak orang, artinya mereka pangkas budgetnya gila-gilaan. Ya udah, kita tidak memikirkan teknis. Kenapa sih online harus ada harga sekian gitu kan? Kayak ada beberapa loh yang kayak gitu, karena kerasa ya, misalnya pas kita ngobrol, udah kan kita tinggal pakai ini, tinggal nggak kepikiran ada operatornya, ada secara teknis. Ya walaupun pasti secara overall cost-nya akan lebih murah online toh kan gitu, dibanding dengan offline gitu. Cuman yaitu ada beberapa klien yang belum paham gimana kita mengemas si online event ini tetap profesional. Kelihatannya kan kalau misalnya kayak Zoom meeting pun kita bisa buat profesional kan, nggak cuma yang kayak kita meeting biasa gitu. Kalau misalkan yang namanya launching, yang namanya press conference misalnya atau apa, kan tetap butuh branding, tetap butuh ya hal-hal yang ada di offline event lah gitu ya. Kita harus bawa ke online event. Berarti kan ada yang harus di-adjust kan di situ gitu. Di sini ya sedikit saya ingin sharing ke Mbak Ayunda. Ada kalanya klien nggak paham dengan penawaran kita sebagai solusi atas permasalahan tadi sebagai penyelenggara event untuk sebuah konsep kreatif. Hai Krisna tuh, hai Krisna, teng, ingat sih teng. Yang punya sumedang. Apa namanya? Ini kita mesti paham bahwa ada beberapa tipe karakter klien. Ada klien yang memang jangankan di online, di offline juga kita ketemu dengan klien yang apa ada seadanya, yang ini branding dan istimewa. Bahkan, tapi di sini juga ada tantangan buat kita sebagai penyelenggara event, sebagai solusi atas permasalahan tadi, yaitu memahamkan. Karena kalau kita tidak berhasil memahamkan, orang ditawarkan multi kamera untuk sebuah produk launching secara online. Tunggu dulu, udah pakai apa sih kamera yang ada di laptop tuh namanya? Iya, webcam. Udah pakai webcam aja, ya oke, tapi brandingnya perusahaan dia ya sebagai webcam. Iya, itu dia kan. Kadang yang mahal itu brandingnya ya, artinya gimana kita menyesuaikan dengan value brand itu sendiri kan. Misalnya brandnya memang dia target marketnya gimana, value brandnya segimana, itu kan kita harus divisualisasikan kan. Mau offline mau online sebenarnya sama kan sebenarnya. Tapi di sana ada gengsi, sehingga nanti kita sebagai penyelenggara event dan kita termasuk orang industri kreatif, kita bisa apa namanya bisa kenain klien di gengsinya. Misalkan perusahaannya multinasional, masa perusahaan multinasional meeting cuma pakai webcam gitu. Gitu. Tapi bahkan saya tidak sedikit menemukan klien yang biasa-biasa setelah dipahamkan, oh ya saya ikut, saya mau. Apa namanya, saya paham bahwa itu membutuhkan kamera, saya paham itu membutuhkan jaringan yang bagus. Betul. Nah, saya sharing tentang jaringan ya. Apa yang kebetulan masih mumpung ingat, apa di situasi online meeting atau event online yang sedang kita diskusikan, apa saja yang harus diantisipasi. Seringkali saya dapat klien yang udah pakai kuota HP saja, live streamingnya, atau pakai di kantor saya saja live streamingnya saya mengikuti, pakai kuota HP atau pakai punya venue biasanya ya. Dan itu tuh boleh dikatakan nggak stabil, seperti kendala kita tadi nggak lancar, seperti dan sebagainya. Saya sering membudgetkan ada sebuah nilai
ada sebuah nilai ada sebuah nilai apa jaringan secara khusus yang kita beli. Jadi gini, contoh saya ada event di Sabuga. Di Sabuga itu jaringannya yang bagus operator A. Nah, saya menghubungi operator A untuk membeli pada saat acara tersebut, tolong tarik kabel secara fiber optik secara langsung, biayanya cukup lumayan, tapi itu udah dapat dijamin nggak akan ada mati-mati. Nah, itu biaya yang kita tawarkan nggak sedikit, tapi menjamin kelancaran eventnya. Itu pun saya sarankan kepada Mbak Ayunda sebagai penyelenggara event disampaikan kalau pakai kuota handphone, kalau pakai kuota venue yang standar ya. Itu jangan komplain saya jika ada mati-mati karena nggak stabil naik turun apalagi dipakai dan sebagainya. Tapi kalau saya menarik kabel langsung pakai fiber optik ke venue yang bandwidth-nya digunakan gede. Ini doang, saya berani jamin tanda tangan di atas kertas ini mau mati. Saya berani jamin itu pakai handphone atau itu, mohon maaf nggak bisa. Mohon maaf itu, ya. Kendala-kendala teknis kayak gitu ya. Pertandingan karate internasional yang nonton Jepang, orang Jepang nggak mau ada matinya. Ya udah Pak, berani bayar bandwidth nggak? Berani. Bandwidth per hari berapa? Dan ternyata kejangkau kok. Saya waktu itu cuma hitungan nggak lebih dari 2 juta, ya worth it lah untuk siaran internasional. Betul. Beli bandwidth sehari 2 juta, apa yang dilakukan sama operator tersebut? Dari, bayangin kita orang Bandung ya, dari Dago narik ke Buga itu narik ke fiber optik khusus buat event kita. Udah stabil. Oh, dia secara teknis tuh udah, iya ngerti. Bukan cuma kita kayak, kan waktu itu pernah ada solusi sih, udah aja kita beli modem misalnya gitu. Modem juga nggak bisa menjamin itu akan stabil ya. Modem yang kita beli apa sih, portable modem ya, modem portable gitu. Jadi sekilas tentang teknologi jaringan itu ada yang melekat kepada device kita, handphone, SIM card. Ada yang dengan modem, ada yang menggunakan jaringan langsung Nah, tadi device kita atau modem itu wireless tanpa kabel. Sehingga yang disebut tanpa kabel sebagus-bagusnya ada interference, ada gangguan. Di luar sana ada sutet, pesawat lewat, di luar sana kencang, ada magnet, ada angin kencang, ada hujan, itu mengganggu. Itu yang disebut wireless itu. Dengan gangguan interference. Nah, yang saya lakukan tadi solusi alternatif jaminannya adalah narik kabel, fiber optik sampai ke titik pelaksanaan acara itu udah dijamin nggak akan ada gangguan. Jaminan nggak ada gangguan. Contoh, udah nggak ada gangguan eksternal aja ya, karena kan dia langsung ya. Betul. Kecuali kalau gangguan internal, kabelnya putus dan sebagainya. Contoh, nggak menggunakan sound system di sebuah acara menggunakan mic wireless di agak jauh putus gitu kan? Iya. Udah susah. Kenapa putus? Oh, ini dekat dengan handphone. Kenapa lep-lepan? Ini dekat dengan speaker magnet ya. Lep-lepan, oh itu kehalangin beton, macam-macam lah. Kalau nggak, apalagi kalau wirelessnya di outdoor, nah itu tantangan banget tuh. Solusinya apa? Sound system yang ahli, saya nggak begitu ahli, tapi seringkali dialog, itu ngasih saran, pengen banget Pak, kabel. Pakai kabel. Oh iya, karena langsung ya. Beda. Itu orang yang ceramah, orang yang penting, presiden sekalipun, itu pakai apa tuh tempat pidato tuh, lupa namanya. Mimbar, pakai mimbar dan kabel. Acara-acara kenegaraan lihat, jarang yang wireless karena dia nggak mau ada. Nah, kalau kita kayak gini aja ya, kayak headset misalnya, kita kan bisa aja tanpa headset, tapi kan suara bisa muncul dari mana lebih banyak distraksinya kan. Betul. Bahkan headset juga kan ada wireless. Cobain. Itu juga nggak ada. Nggak semulus ini yang kabel langsung nyolok ke handphone kita. Iya benar sih.
Terus kalau misalnya nih, aku sih ngerasa nggak tahu ya kalau misalnya di daerah lain. Cuma maksudnya yang kita rasain kan kalau dibandingin sama negara lain, secara koneksi kan yang namanya virtual event benar-benar bergantung banget nih. Yang utama itu adalah koneksi kan. Nah, di Indonesia sendiri yang udah dirasain ya pengalaman-pengalaman Om Yudi, si koneksi ini di Indonesia gitu ya di beberapa kota yang pernah Om Yudi tanganin, ini nggak sih termasuk yang stabil apa masih kurang apa gimana nggak sih? Kalau bicara koneksi dengan tidak mengurangi rasa hormat, di Indonesia itu bandwidth-nya boleh dikatakan irit, boleh dikatakan pedit, boleh dikatakan jelek. Tapi ya sejelek-jeleknya kita masih bisa menikmati. Tapi masih bisa ya. Ini bandwidth hanya cukup untuk dilakukan seperti kita bertelepon, bermultimedia dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan negara lain yang tadi diceritakan, negara tetangga Singapura, Malaysia, bahkan di Timur Tengah, Jepang kemarin ada event syuting di sana, itu jangan bandwidth yang resmi, internet hanya aja kenceng gitu. Namanya gigabyte per second gitu kan. Kalau kita kan kilobyte per second, di sana tuh udah rata-rata gigabyte per second gitu kan. Sehingga pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Itu ada permainan bisnis, ada persaingan. Di kita kan ada banyak operator yang kebanyakan apa ya? Diirit-irit sehingga ketika ini naikin bandwidth, ini juga naikin bandwidth. Ketika ini bandwidth-nya gede, murah, tapi itu ada urusan bisnis lah yang kita juga nggak ngerti. Yang jelas secara kesimpulannya, bandwidth yang tersedia di Indonesia kecil, boleh dikatakan. Lalu bagaimana solusinya? Sebenarnya itu saya pernah dialog dengan salah satu operator telekomunikasi, ya bisa aja kalau mau digedein, tapi dengan request tertentu gitu kan. Jadi kayak sebuah ada bank bandwidth gitu kan, yang ada dipancarkan itu kecil. Gedein ya bisa kayak dikasih keran kayak khusus. Listrik ya. Kayak listrik kita kalau rumah mau hajatan terus kita minta dilosin gitu ya. Bisa ada request sendiri. Jadi kayak kerannya kayak dibuka, pengen berapa gitu. Oh gitu. Ini soalnya buat yang baru nih ya, buat yang baru-baru terjun ke dunia online event atau live streaming, itu kan salah satu tantangan juga tuh yang namanya bandwidth, kecepatan. Kayak tadi nih kita mau live terus ternyata secara teknis dibandingkan offline event, si online ini justru walaupun kelihatan lebih simpel tapi justru lebih menantang ya nggak sih? Kalau offline kan kita udah bisa persiapkan gitu. Dari tadi kita kejadian bahwa preparing itu adalah yang baik untuk dilakukan untuk kita para pelaksana event. Hikmah yang pertama adalah prepare. Jujur tadi saya gabung dengan live-nya Yumaka Event 5 menit sebelum live karena saya baru pulang bersepeda 50 kilo hari ini. Yang kedua, jadi kita nggak komunikasi dulu sejak 1 jam sebelumnya lah ya. Yang kedua adalah titip pesan kepada semua yang menyimak siaran ini, kita sebagai orang event itu jangan gugupan, jangan panikan, santai, tenang, apapun yang terjadi ada solusinya. Oke, solusinya yuk tukar. Memang kita tadi pending 10 menit, tapi pada akhirnya ada solusi atas permasalahan. Ada. Ini ganti handphone. Ya, itu solusi. Iya. Apa ya? Tapi tetap tenang. Kebayang nggak kalau orang event panikan? Wah, udah, bye. Ini setelah apa? Akhirnya dimarahin. Karena ini sudah ditempa rundown berubah 5 menit sebelum mulai, ya kan? udah ditempa dengan hal-hal kayak gitu, jadi. Rundown 5 menit sebelum event. Atau konten multimedia berubah. Oh, berubah. Ya? Udah sering kan sama kita. Baik. Udah pernah kan 5 menit sebelum mulai konten multimedianya belum selesai. Saya tadi sampaikan kan sebagai supporting terhadap pelaksana acara bahwa
apa namanya, tingkat salah satu keberhasilan sebuah acara itu tidak kalah pentingnya ada di multimedia. Yang pertama sosis, kedua susunan acara, ketiga multimedia. Kebayang nggak ketika suatu saat multimedia itu nggak tayang, apa yang kita rencanakan tuh nggak tayang. Itu boleh dikatakan sama klien tuh gagal ini acara. Itu tumpah pada kami, ada pada saya. Nah, amit-amit semoga tidak terjadi. Ketika terjadi pun itu jangan panikan. Oke, tenang, sabar. Nah, siapa yang baik untuk support terhadap supporting terhadap acara-acara tradisional sistem multimedia, yaitu ada seorang produsernya yang memantau ke semua acara dengan cara tenang tapi menguasai masalah. Oh, apanya. Itu pegangan atau pesan buat teman-teman penyelenggara event. Kuncinya senyumin aja lalu iyahin. Seperti Mbak Yuna itu penyelenggara event yang didukung oleh banyak pihak seperti sound system. Iya. Pegang ahlinya yang tetap tenang, karena sound system juga ada kalanya mati. Kalau enggak soundman-nya 5 menit sebelum acara ngilang, itu biasa banget. Kita harus dikunci dengan makanan atau kopi. Kopi sama rokok sebenarnya. Multimedia dan banyak lagi lain pendukung. Ya, khususnya saya di bidang itu tadi, foto video multimedia, dan saya siap sebagai produsernya, siap untuk tetap tenang event se-hat-trick apapun lah. Bahkan sampai pas pampres sering. Dia naik ke mimbar, belakang saya, Pak, ini sound systemnya kenapa nggak mati? Orang belum ngomong, saya bilang. Iya, memang yang panik kan kadang protokoler, pas pampres, yang under direksi langsung gitu. Itu kalau nggak biasa hadapin yang kayak gitu, dicubit pas pampres, kasnya oke Pak, disenyumin aja. Jam terbang sih, jam terbang Bapak sudah berapa tahun Pak? 20 tahun ya, iya. Kami ya baru under 10 lah, masih berkembang, masih belajar. Tapi boleh dikatakan Yumaka ya aja udah 20 tahun kan, saya bagian daripada Yumaka. Iya, dulu tuh inget ya waktu kita ini sosialisasi talasemia. Iya ya. Pertama kali barengan itu kan? Iya, dan itu belum ada Yumaka. Belum, namanya masih lain, masih Prisda Utama dulu kita. Terus kan setelah Prisda Utama ditutup ganti Yumaka. Gitu. Dulu sosialisasi talasemia kan yang bikinin multimedia tentang apa? Pasien, terus tentang talasemianya Anda. Itu udah lama banget ya. Itu tuh event dengan tim terbanyaknya kita loh. Itu sama berapa puluh orang timnya padahal. Nah, ini ya masih pada kuliah ya. Masih kuliah. Itu jadi anak kuliahan tapi bikin event, kalau menurut aku itu lumayan gede sih kalau dipikir-pikir sekarang. 3 event dalam 1 bulan. Ada sosialisasi di mall, terus bikin apa sih dulu malam dana itu, backdrop juga masih backdrop printing doang. Ini kelihatan nggak yang join, apakah followernya akun saya atau followernya Yumaka bisa join? Follower Yumaka bisa join kok. Ada nih, ada temanku juga, terus ada anak ini siapa? Tim Mas Fian ya, ada Mas Fian juga. Terus aku cek lagi siapa ya? Ada Buman, ada Aci, ada kok. Sip. Ya, mungkin secara live tidak berkesempatan langsung, tapi kan ini terekam dan bisa disiarkan secara bisa, IGTV bisa. Di IG ya. Ini juga jadi ini loh, apa namanya, jadi kita belajar nih ya buat orang-orang offline.
jadi lebih banyak ngulik gitu, lebih banyak berkreasi, lebih kreatif. Malah pandemi ini tuh bikin orang jadi makin kreatif, terus diulik gimana caranya. Jadi kan kita juga jadi ngulik Instagram tuh fiturnya apa aja. Mungkin selama ini kita cuma posting doang atau cuma stories doang. Sekarang kita bisa ulik live-nya tuh bisa apa aja segala macam. Terus Zoom juga ternyata kan bisa ini bisa itu. Terus Google Meet kan banyak nih platformnya. Terus ada YouTube. Nah, kita belum coba aja YouTube, masih mau coba di Instagram dulu. Terus ada macam-macam lah gitu. Bahkan dari orang-orang yang di TV pun kan pindahnya ke YouTube. Jadi semua udah berpikirnya udah ke sana, terus diulik lah semuanya. Jadi salah satu hikmah dari pandemi ya itu sih ya. Dia sangat sibuk kali ya. Apanya? Dia sangat sibuk sehingga nggak punya waktu untuk kuliah. Antara sangat sibuk dengan udah cukup puas aja dengan offline. Maklum kan eventnya. Enggak sih, karena selama ini buat pribadi nih, buat aku pribadi aja, Instagram itu cuman sebatas posting, kepo, terus apa namanya, cari-cari yang hype, yang lagi hype sekarang tuh apa, tapi nggak terpikir untuk terjun ke sana. Paling kita Yumaka sendiri sebenarnya udah masuk ke digital, ke Instagram, sosial media itu sebenarnya dari 2 tahun lalu lah. Kita udah mulai engagement di sosial media gitu, udah main ke influencers, tapi masih sebatas itu. Kita belum ngulik sampai ke detail-detail apa aja yang bisa kita maksimalin gitu dari situ. Dan ternyata banyak banget gitu. Nah, kayak misalnya influencers juga kan ternyata nggak cuma posting selesai kan, banyak gitu yang kita bisa arahin gitu. Nah, pertanyaannya adalah kita bersyukur sempat ngulik dan juga masih dikaruniai kemampuan kreativitas, berpikir kreatif lah. Nah, di luar sana banyak klien, mohon maaf dengan tidak mengulangi rasa hormat, yang sudah agak senior, yang malas untuk kayak tadi. Nah, inilah kesempatan kita untuk mensolusikan permasalahan para senior tadi. Senior tersebut ya, iya. Kita bantu seperti itu. Karena kan makin senior makin gitu deh. Makin males berhubungan dengan gadget. Karena kan gadget itu hal yang paling apa sih, dinamis, terus yang paling cepat muternya, cepat barunya, cepat update-nya ya kan. Aku tuh salah satu yang bikin aku agak malas untuk ngulik adalah aku udah bisa nih hal A misalnya, tiba-tiba nggak lama kemudian B muncul, C muncul. Kan kita harus ngulik lagi B, C lagi. Ya udah, terus kan nggak ada habisnya kan teknologi itu kan. Jadi ya sudahlah, lelah sekali. Tapi ya mau nggak mau kan pada akhirnya. Dibarengi dengan suka kalau ngulik itu. Kalau tidak dibarengi dengan suka akan lelah, capek, dan mahal. Contoh, saya di industri multimedia. Saya sebagai profesional pilot drone. 2014 saya mulai pegang drone. Sampai sekarang udah lebih dari 10 kali. Dan ya jajan lah. Tapi kalau senang ya sudah. Alhamdulillah. Dan iya. Nah ini ada kawan saya, Hai Kang Erwin. Mas Erwin, Kang Erwin ya berarti. Kang Erwin ini tinggalnya di Cimahi, salah satu guru. Saya juga di industri kreatif, kasih saran, orang kreatif tidak akan kehabisan ide. Mari berkolaborasi di momen yang tepat. Nah, ini ada ide dari Kang Erwin. Kalau pentingnya ada kolaborasi. Kadang-kadang ketika sendiri itu habis ide. Ngopi berdua, jika berkumpul akan datang ide, karena memang itu bisa kepancing, ide itu bisa tanya baru keluar. Saya kalau suruh pidato sendiri mungkin mau ngomong apa, tapi tanya itu bisa hal yang iya benar-benar. Sebenarnya banyak yang pengen kita share, banyak yang pengen kita omongin, banyak ilmu yang kita udah dapat tapi kan kalau nggak dibagi malah jadinya stuck ya nggak sih, maksudnya kolaborasi, ngopi-ngopi itu penting sebenarnya ya gitu. Saya bersyukur Yumaka Event Planner oleh Mbak Ayunda ada momen sharing seperti ini. Nanti Kang Erwin bisa diundang juga. Boleh, insya Allah. Juga. Jadi gini, saya tuh bukan ngajarin di sini, bersedia untuk sharing. Tapi saya punya prinsip bahwa salah satu teknik belajar itu ya sharing.
ngajarin gitu, bukan ngajarin berarti gitu ya. Sharing itu salah satu teknik belajar. Kenapa? Ketika kemarin kita berkomunikasi, yuk kita lab, ayo. Akhirnya saya baca buku, nambah wawasan, apa itu, bagaimana perkembangannya yang tadi saya sampaikan, itu saya jangan tanpa data. Iya benar-benar. Wawasan. Dengan adanya ini, sehingga saya bersyukur semua rutin, walaupun nanti di viewernya, kan namanya viewer itu perlu proses ya. Iya. Nanti saya akan rekomend siapa saja yang bisa menjadi narasumber kita di industri kreatif. Seperti itu. Iya, kenapa kita punya ide ini? Sebenarnya idenya pengennya podcast karena aku adalah bukan yang kamera darling. Cuman podcast itu kan marketnya terbatas. Maksudnya bukan kita pengen banyak viewers atau apa, tapi justru kita pengen ini kan momennya sharing, apalagi dengan kondisi kayak gini kan pasti banyak banget yang bisa di-share kan gitu. Kemarin kita udah sama Teh Sina ngobrol-ngobrol tentang ngapain aja sih. Sebenarnya kan memang ngobrolnya seperti ringan, cuma ternyata banyak hal yang bisa kita ambil, banyak hal yang ternyata kita nggak sendirian loh kayak gini gitu. Yang selama pandemi ini kan event benar-benar stop, apalagi Teh Sina kan kemarin tutup. Apa sih yang dilakuin kan bisa jadi inspirasi, saling menguatkan gitu. Terus setelah itu banyak hal yang misalnya kita kan ekspornya di apa, Om Yudi di apa, Teh Sina di apa, mungkin nanti Om Erwin terus siapapun expert di masing-masing, walaupun kita ngerjain semua misalnya gitu ya, kita bisa ini bisa itu bisa, tapi ada expertise masing-masing. Nah itu kan bisa maksudnya kita walaupun bisa segala tapi ada satu dua hal aja yang bisa yang expert di kitanya gitu. Jadi kan itu yang perlu itu yang pengen makanya aku mungkin insya Allah sih tiap minggu mudah-mudahan nggak ada halangan ya, nggak ada halangan secara teknis, secara personal, secara di kantor juga nggak ada apa-apa. Pengennya sih ini rutin gitu. Jadi kita ngundang dari berbagai profesi. Yang pengennya sih yang sekarang sih deket-deket dulu ya. Maksudnya profesi yang sering kolaborasi sama kita selama off-air event, offline event. Terus nantinya mungkin temanya yang lain-lain gitu. Jadi apalagi sekarang tuh pandemi yang aku rasain bener-bener momennya kebersamaan, artinya saling menguatkan, saling membantu. Yang tadinya jalan sendiri sibuk dengan kesibukannya masing-masing, terus sekarang berkurang, malah jadi bisa saling support gitu. Jadi sebenarnya pengennya udah lama, cuman baru sekarang. Betul. Gitu. Jadi mungkin nanti minggu depan kita temanya yang lain lagi gitu, menyesuaikan. Pengennya sih nggak jauh, karena aku kan bisanya di situ. Masa aku tiba-tiba ngomongin tentang tentang politik ya, nggak masuk, nggak masuk di sini tahu, misalnya kita tahu tapi kan kita nggak ini, tapi mungkin bisa aja, tapi yang mungkin yang nggak jauh-jauh dari circle-nya kita, artinya apa yang kita tahu gitu. Ya mudah-mudahan sih. Jadi ini sharing hari ini juga ini banget nih, maksudnya ada banyak hal yang aku pribadi walaupun kita sering ngobrol, sering ini, tapi kan itu udah lama ya nggak ketemu ya. Bulan loh. Terakhir bulan apa ya ketemuan ya? Event kita tuh lagi prepare event apa ya? Ada event apa ya? Jakarta tuh Februari kita masih ketemu event Jakarta tuh, aduh. Oh itu HCML ya? Iya, town hall meeting. Iya masih tahun ini town hall meetingnya mereka online. Online-nya pun mereka udah ada IT sendiri. Iya, udah IT. Itu event keren tuh. Saya pulang umroh langsung masuk ke acara event. Iya, itu lumayan. Iya itu terakhir ya kita ketemu ya. Iya dari situ kan walaupun kita sering ngobrol, cuman ada hal-hal yang memang baru keluar sekarang, misalnya kita ada ilmu-ilmu baru lah, pokoknya setiap ngobrol dengan siapapun, walaupun kita sering ketemu, pasti aja ada hal baru yang bisa kita dapat, ya kan? Ada satu hal lagi yang ingin disampaikan, sebagian orang di luar sana perfeksionis, sehingga tidak melakukan apa-apa.
Nah, kita tuh sebaiknya nggak usah perfeksionis, tapi lakukan saja. Hari ini kita nggak sempurna, tapi setidaknya ada sesuatu yang bisa disampaikan, mencerahkan buat para pelaku penyelenggara event. Kita juga kalian memperkenalkan diri ke kliennya Yumaka bahwa Yumaka disupport oleh banyak pihak, salah satunya multimedianya kami gitu kan, yang bukan Yumaka sendiri, karena Yumaka bukan Superman, tapi masing-masing bisnisnya itu diserahkan kepada ahlinya. Jadi kadang-kadang kliennya Yumaka juga nggak kenal siapa yang ada di belakang Yumaka. Nah, dengan satu persatu seperti ini, itu menambah kepercayaan pada kliennya Yumaka. Oh, di balik Yumaka itu ada orang-orang yang siap. Dipikir sama kita sendiri. Iya, kita ada super team. Nah, oleh karena itu mungkin audio minggu depan bisa ajak Om Indoson. Oh, Desa itu expert di sound system. Dan bareng kalau event kecil dia jarang handle, tapi kalau yang udah gede-gede ketemu aja. Kalau IG Live tuh bisa bertiga nggak sih? Tadinya malah aku pengennya satu tema gitu, misalnya tentang multimedia, ya multimedia bertiga gitu. Enggak ya, kayaknya bertiga. Berempat bisa ya. Tapi waktu itu adminnya bukan saya, bagaimana cara invite. Coba nanti kita lihat. Oke. Sip. Mudah-mudahan lah. Ini juga nih buat Kang Krisna, Nah, rencananya misalnya kita tentang fotografi. Nah, kita juga pengen menggunakan, karena kan yang collab sama kita fotografi juga nggak cuma satu aja. Kita banyak lah, alhamdulillah nih Yumaka ini berarti udah berapa tahun ya? 6 tahun. Kita kan udah berdiri 6 tahun. Nah, selama 6 tahun ini yang support kita tuh alhamdulillah baik-baik. Artinya dari awal sampai akhir. Kenapa? Iya, karena owner Yumakanya baik, jadi ketemu. Oke, nanti aku transfer. Ya, alhamdulillah. Jadi karena kan kita juga nih ya, FYI juga kan kita tidak mungkin kita bergantung sama satu aja, karena kan kalau misalkan aku bergantung sama Om Yudi, misalkan aku bergantung sama Om Yudi, ketika Om Yudi nggak bisa, aku pusing ya kan. Padahal klien taunya Yumaka sudah biasa menghandle A gitu. Jadi otomatis kita juga harus punya perbandingan kayak gitu kan. Harus dilakukan seperti itu. Gitu. Oke, balik lagi ke tema nih Om. Jadi kan kita ambil kesimpulan. Itu nanti kan live-nya kan di Om Yudi. Kita sebentar lagi sih selesai. Oh, iya ya. Oke. Jadi ini aku mau Jadi kalau kita tadi janjian kita sejam, ya kurang lebih ini udah hampir 1 jam lah ya. Iya, udah hampir 1 jam. Coba tadi kan ada technical error itu. Jadi intinya nih, balik lagi ke tema. Nah, si virtual event ini berarti menurut prediksi Om Yudi nih sebagai practitioner yang di situ, ini akan tetap jadi new normal walaupun offline event juga akan mulai bangkit ya kan. Offline udah mulai naik, tapi online ini juga jadi akan dipertimbangkan untuk disandingkan berarti kan? Betul. Ya. Jadi gambarannya adalah Indonesia itu masih parnoan, takut ketika mendapatkan situasi, dengan COVID itu bakal meninggalnya kayak yang di film yang langsung jatuh apa dan sebagainya. Zombie. Bagaimana cara kerja itu virus ya, orang yang nggak pakai ilmu mensikapinya seperti itu, sehingga gara-gara parnoan tadi tidak mudah menghadapi new normal. Itu orang-orang yang new normal sekarang bergerak di luar sana itu orang yang nggak kuat karena tadi ada problem dengan ekonomi, bisa diam terus. Nah, sehingga sampai dengan akhir tahun prediksi saya itu kerumunan belum normal, belum bisa dilaksanakan. Produk launching. Kalaupun eventnya ada, audiensnya yang takut. Kemarin saya dapat curhat dari penyelenggara wedding, ngundang 100 orang yang datang 20 orang, karena 80 orang itu takut gitu. Iya, benar-benar. Mubazir gitu kan, kayak gitu. Prediksi saya, ayo penyelenggara event untuk menyiapkan perangkat dirinya, kemampuan dirinya, keilmuan dirinya untuk melakukan event secara virtual sampai dengan akhir tahun. Prediksi saya ini prediksi karena memang kita komunikasi dengan berbagai pihak ya.
setelah awal tahun mungkin ada perubahan, akan kembali ke situasi seperti yang seringkali kita lakukan dulu, ada keramaian, ada event, bahkan banyak perusahaan government corporate itu nggak kuat, dananya harus diserap, harus dilaksanakan. Ini seperti saya syuting, ini harus bikin film, tapi kan sekarang nggak bisa syuting gitu kan. Nanti itu ada baru awal tahun itu ada terjadi sebuah kombinasi antara dan off air. Prediksinya demikian agar diantisipasi oleh para penyelenggara event. Maaf, saya tadi dengan secara tidak langsung dikatakan sudah 20 tahun. Oleh karena itu, oleh sebagian teman-teman dikatakannya senior dan tempat curhat atau tempat cerita. Sebagian yang ada di industri kreatif sudah beralih profesi di masa ini. Ada yang telepon, saya sudah nggak syuting lagi, saya sekarang saya sudah nggak moto lagi, sekarang saya sudah nggak bikin event lagi, sekarang saya Lebih dari 3 orang kontak dengan saya. Apa penyebabnya? Karena tidak menyiapkan diri dengan situasi perubahan. Situasi kayak gini ya. Kesempatan ini saya menyampaikan, yuk teman-teman penyelenggara event untuk mempersiapkan diri, belajar, ngulik, atau cari tahu siapa ahlinya kolaborasi seperti yang tadi disampaikan oleh Kang Erwin. Seperti itu. Iya benar-benar. Kolaborasi sih yang penting. Jadi kayak kita secara technical support, artinya dalam equipment pasti kita nggak punya yang selengkap itu. Paling punya yang buat event-event biasa standar. Berarti kan mau nggak mau kita harus membuka diri untuk kolaborasi. Jangan malah udah nyerah gitu ya. Kebetulan nih maka belum. Jangan. Karena kita alhamdulillah masih jalan di beberapa project PR juga. Nah, PR pun jangankan event ya, dunia PR pun sudah mulai ke arah digital gitu, ke event. Nah, ini juga nanti mau aku jadiin sesi khusus untuk tentang PR karena aku mau ngundang senior-senior di dunia PR, senior-senior aku di PR gitu. Itu juga sama, udah mulai ke arah PR. Udah mulai ke arah online. Virtual. Gitu. Ya, sip deh. Berarti ini saran yang bagus banget buat kita nih, IO, terus beberapa IO sih udah sangat mempersiapkan diri. Jadi ketika mulai pandemi, mereka mungkin udah beberapa kali ya bikin seperti itu. Jadi dan punya klien yang yang bisa diarahkan untuk seperti itu. Yumaka nih termasuk yang dibilang terlambat juga belum sih ya, karena kan pandemi masih berlangsung. Tapi tidak dipersiapkan dari awal banget gitu. Tapi itu nggak menutup kemungkinan buat teman-teman yang baru mulai atau baru belajar untuk bisa bertahan kan sebenarnya. Ya, nggak ada kata terlambat karena pandemi ini juga nggak ada yang tahu, ini ujian dari Tuhan, bukan saja untuk Indonesia tapi global ya. Dunia yang mendapatkan situasi ini, sehingga ini nggak ada kata terlambat dan kita nggak tahu kapan selesainya. Hanya bisa berdoa semoga Allah segera mengangkat pandemi ini. Sip deh, gitu juga aja mungkin sih karena kalau kita memang berlama-lama juga kita lama-lama nggak capruk karena lama-lama gibah online. Dikarenakan kangen gitu ya, mau manggil nama kecil aja tadi. Iya, jangan dulu dong. Nanti terbuka, terkuak. Dan itu seringkali saya lakukan di tempat event ya. Ini hubungan kita berdua boleh dibuka nggak? dibuka aja. Gitu ya, soalnya ada siapa gitu kan. Ini adalah ponakan terbaik yang keren. Saya sampaikan dia adalah om aku, makanya aku nyebutnya om, nggak sebenarnya aku manggilnya Mang. Tapi mamang banget. Sama Bang ya Mamang udah apa ya? Sama Bang Mamang pisan. Sip deh, thank you banget ya Om Yudi. Mudah-mudahan nih yang udah paling nanti nggak terasa. Mudah-mudahan nanti pas nanti next session, mudah-mudahan nanti kita bisa collab lagi. Mungkin kalau emang bisa berat, aku mau ngulik lagi nih. Maaf ya, karena ini episode 2. Kalau boleh sharing, ngulik YouTube, nanti saya akan sharing tentang konten
kreator. Boleh, Sekarang boleh, saya insya lagi Allah. ngajar di beberapa tempat, ngajarin Untuk tentang YouTube bikin ya? konten. Ah, Oh ya. besok itu minggu depan ada diundang sama instansi untuk ngajar itu. Iya, Jadi ya. Kebetulan udah ini mulai juga aku ngajar mau lagi, menggerakkan. Iya. udah mulai ngajar lagi yang sebelumnya ngajar tentu. Jaruntul bener. Nggak, ini juga tim aku mau menggerakkan tim aku karena yang tadinya orang lapangan sekarang lapangannya pindah ke online gitu. Ya, Mau menggerakkan itu. Ya mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya lancar. Segala plan yang sudah dibuat semoga tetap berjalan dengan baik dengan beberapa adjustment ya kan kita kan harus beradaptasi ya kan. Jadi nanti aku tuh dari Yumaka tuh mau kasih giveaway nih. Nanti mau pertanyaannya atau syarat-syaratnya Om Yudi aja deh yang nentuin, tapi kita udah siapin 3 nih. Ada kita selama pandemi lebih berkreasi dalam hal produk nih selain masker dan ini. Kenapa? ini divisi craft kan Hmm? punya divisi itu kerajinan kan? Ada. Iya, Yumaka Handcraft juga yang bantuin dirimu. Anda. Cuma kan kemarin sempat agak slow. Nah, sekarang kita gencerin lagi. Nah, kita ada 3 nih. Jadi buat 3 orang nih Om Yudi. Pokoknya nanti tinggal pertanyaannya atau apanya nanti kita bahas offline aja ya. Terus nanti Ya. di IG nanti komen di kayak kemarin sama Tesina pun gitu nanti komen nanti aku akan posting di Instagramnya Yumaka nanti pada komen jawaban dan segala macam persyaratannya nanti baru deh kita kasih maskernya masker headloop ya ini kain ini batik Kan? Hah? Digunakan itu? Kenapa? Digunakan? Kalau yang dipakai ini baru produk baru belum launching baru akan launching masa keren katanya gitu. Iya dong, tapi ini belum karena masih belum selesai. Cuma aku pakai dulu buat sneak peek dulu aja. Ini kalau ini masker batik, ini batik Cirebon, ini Tasik, yang ini Pekalongan nih, cinta budaya dong. Sip, nanti Gitu. Syarat-syaratnya kita omongin offline ya. Siap, makasih banyak Om Yudi dan semua yang udah join, followersnya Om Yudi, followersnya Yumaka. Mudah-mudahan kita bisa collab lagi ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan ini bukan yang kedua, tapi akan seterusnya Yumaka melakukan Insya Allah doakan ya. Semoga nanti hostnya lebih baik lagi, lebih kurus. Oke. Sip deh, sampai ketemu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung nih. Tuh kan kalau makhluk sosial kan gak cuma bisa online. Ini udah ngobrol banyak, tetap kudu ketemunya. Ya, salam buat keluarga ya. Siap, salam juga buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat Instagram, tadi saya diundang untuk live bersama Yumaka Event Planner Mbak Ayunda, yang kebetulan juga masih saudara, bincang-bincang tentang bagaimana situasi ini terhadap pelaksanaan event, apakah off-air sudah mulai dilakukan, alternatifnya bagaimana, ada yang disebut virtual event, bagaimana solusinya, bagaimana prediksinya ke depan, ya hanya sebagai prediksi aja, kali aja ada beberapa hal yang bermanfaat buat Anda yang menyimak sebagai pelaku industri kreatif dan pelaksana acara. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di kesempatan mendatang di program sharing-sharing yang semoga ada faedahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.